Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Made Channel tutorial dan desain. Oke teman-teman, video saya kali ini adalah cara menguras tinta printer Epson L120. Video ini saya buat khusus buat teman-teman yang ingin beralih dari tinta original ke tinta art paper ya teman-teman. Sebelumnya saya menggunakan tinta L series ya teman-teman, L series Pro merek F1. Karena kebutuhan semakin meningkat sekarang, saya ingin beralih dari tinta L series Pro yang F1. Sekarang saya akan menggunakan art paper ya teman-teman, sama merek F1 juga, untuk mendapatkan hasil cetak yang lebih baik. Jadi saya beralih ke tinta art paper ya teman-teman. Oke, langsung saja untuk menguras tinta printer Epson L120 ini. Pertama kita harus sedot semua bagian tinta yang ada di dalam tabung ya teman-teman. Yang harus teman-teman persiapkan adalah sebuah jarum suntik serta tabungnya ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Silahkan pasang jarum pada bagian tabung suntikan ya teman-teman. Untuk menyedot tinta di bagian selang nanti kita membutuhkan sebuah karet kinepel ya teman-teman. Nah seperti ini karetnya teman-teman. Untuk mendapatkan karet seperti ini teman-teman bisa cari di toko online ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan menyedot tinta di dalam tabungnya ya teman-teman. Silahkan teman-teman buka penutup tabung tintanya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan menyedot tinta di bagian tabung biru terlebih dahulu ya teman-teman. Perlu teman-teman perhatikan pada saat masukkan jarum ke dalam tabung, sebaiknya jangan lalu mengarah ke pojok kanan ya teman-teman, dikhawatirkan nanti tabungnya akan bocor terkena jarum. Oke, sekarang kita sedot tintanya sampai habis ya teman-teman. Nah, sekarang suntikan sudah penuh, sekarang kita masuk ke dalam botol terlebih dahulu ya teman-teman. Nah setelah ini nanti kita akan sedot tintanya sampai habis ya teman-teman. Lakukan hal yang sama pada setiap tabung tinta ya teman-teman. Sedot, silahkan teman-teman sedot sampai habis. Jika semua tinta sudah habis, nanti kita akan lanjut menyedot tinta di bagian selangnya ya teman-teman. Nanti kita harus membuka casing tabung tintanya terlebih dahulu. Oke, sekarang semua tabung sudah kita sedot sampai habis ya teman-teman. Selanjutnya kita akan buka casing pada tabung tintanya ya teman-teman. Untuk membuka casing tabung tintanya nanti di sini ada dua buah baut ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan buka baut pada casing tabung tintanya. Untuk membuka casing tabung tinta silahkan teman-teman korek dua buah klip yang ada di bawah tabung tinta ya teman-teman. Nah jika sudah nanti dia akan terbuka seperti ini. Selanjutnya ada lagi dua buah baut yang harus kita buka ya teman-teman. Nah untuk menyedot tinta di bagian selang, kita harus melepas tabung tintanya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah sekarang kita akan melepas selang yang ada di tabung tintanya ini ya teman-teman. Caranya seperti ini teman-teman. Silahkan teman-teman tarik selang yang melekat di tabung tintanya ya teman-teman. Nah untuk menyedot tinta di bagian selang, kita menggunakan
karet kinepel seperti yang saya bilang dari awal tadi ya teman-teman. Nah, cara memasang karet kinepelnya seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, selesai. Sekarang kita akan sedot tinta yang ada di selangnya ya teman-teman. Nah, masukkan di bagian ujung sini ya teman-teman. Oke, sekarang kita sedot. Lakukan hal ini sampai tinta yang ada di selang benar-benar kering ya teman-teman. Jika di dalam tabung masih tersisa tinta, sebaiknya kita sedot sampai benar-benar kering ya teman-teman, biar nanti tinta art papernya benar-benar maksimal, bisa langsung kita gunakan. Oke, tadi teman-teman sudah melihat cara saya menyedot tinta di bagian tabung dan di bagian selang. Mungkin nanti videonya saya akan percepat ya teman-teman. Untuk menyedot sisa tinta di bagian tabung yang lain, silakan teman-teman ikuti langkah-langkah yang saya lakukan seperti di awal tadi ya teman-teman. Jika di bagian selang dan tabung sudah benar-benar kering, silakan teman-teman pasang kembali selang pada tabung tintanya ya teman-teman. Silahkan teman-teman lakukan hal yang sama pada selang dan tabung tinta yang lain ya teman-teman. Sekarang videonya saya percepat. Jika teman-teman sudah mengerti pada tahap ini, silahkan teman-teman skip saja. Oke, jika semua selang dan tabung tinta sudah selesai kita sedot, sekarang kita akan pasang tabung tintanya seperti semula ya teman-teman. Jangan lupa pasang kembali baut casing pada tabung tintanya ya teman-teman. Nah, jika di bagian casing tabung tinta sudah kita pasang, sekarang kita akan coba nyalakan printernya terlebih dahulu. Kita akan coba tes print teman-teman, apakah tintanya sudah benar-benar kering atau belum. Nah, sepertinya sudah kering ya teman-teman. Ini kertasnya sudah bersih, polos.
Ini berarti tintanya sudah benar-benar kering. Kalau tintanya sudah benar-benar kering seperti ini, sekarang kita bisa langsung masukkan tinta yang baru, tinta art paper ya teman-teman. Tinta art paper ini ada sedikit campuran minyak ya teman-teman, jadi hasil cetak akan lebih awet. Tinta art paper ini biasa digunakan bagi yang buka usaha di bidang percetakan ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan masukkan tinta yang berwarna hitam terlebih dahulu. Sekarang kita buka segel tutup botolnya dulu teman-teman. Sebelum masukkan tinta ke dalam tabung, teman-teman harus perhatikan kode yang ada di botol tinta ya teman-teman. Biasanya untuk tinta berwarna hitam kodenya BK ya teman-teman. BK itu black. Silahkan teman-teman isi tinta pada 4 tabung ini ya teman-teman. Perhatikan pada saat mengisi jangan sampai penuh agar tidak tumpah teman-teman. Nah, jika semua tabung sudah terisi, sekarang kita akan nyalakan printernya terlebih dahulu untuk melakukan proses flushing agar tintanya berjalan masuk ke cartridge ya teman-teman. Oke, sekarang kita klik Ctrl P, kemudian klik print setting, kemudian maintenance, dan kemudian kita pilih power ink flushing. Kemudian klik OK. Nah, klik OK. Kemudian klik next. Kemudian lanjut atau start. Muncul peringatan seperti ini. Silakan teman-teman klik start ya teman, atau ya atau OK. Nah, teman-teman perhatikan lampu powernya berkedip ya teman-teman. Jadi sekarang masih proses flushing. Kita tunggu sampai lampunya berhenti berkedip. Nah, sekarang lampunya sudah berhenti berkedip teman-teman. Sekarang kita akan coba tes print untuk mengetahui apakah tintanya sudah berjalan apa belum. Saya percepat ya teman-teman. Nah, ini tinta sudah keluar ya teman-teman. Hasilnya juga bagus, tidak ada putus-putus, tinggal nanti dibersihkan sedikit aja sudah maksimal kayaknya teman-teman. Oke, berarti cara ini berhasil ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin beralih ke tinta art paper aja ya teman-teman, silahkan teman-teman praktekkan sendiri di rumah. Untuk teman-teman yang ingin ngeprint pada kertas biasa dan dokumen biasa, saya tidak menyarankan pakai tinta art paper ini ya teman-teman, karena untuk ngeprint pada kertas dan dokumen biasa saya rasa tinta printer Epson original bawaan printer sudah cukup, saya rasa teman-teman. Oke, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar dapat video terbaru dari channel ini ya teman-teman.